Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam atau kapanpun ya. Ketemu lagi di perkuliahan online, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Lean Startup. Ya, jadi ini adalah salah satu topik dari mata kuliah kewirausahaan, masih dalam uh, materi startup. Nah, sekarang kita coba uh, pelajari apa sih yang dimaksud dengan Lean Startup. Oke, ya, Lean Startup. Mungkin di antara kita mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin sudah pernah dengar ya tentang apa itu Lean Startup. Nah, apakah ini? Ya, apakah Lean Startup itu? Jadi Lean Startup itu sebenarnya adalah sebuah metode ya, metode yang digunakan untuk mencari tahu apakah ide bisnis yang akan Anda lakukan sebelum menghabiskan sumber daya. Apakah ide bisnis Anda akan laku ya sebelum menghabiskan sumber daya. Jadi ini lebih kepada sebelum kita membuat startup itu semakin besar. Dalam artian perusahaan rintisan ini katakanlah baru saja berdiri, maka kan ada baiknya kita melakukan sebuah riset gitu ya. Nah, ini adalah salah satu metode yang bisa kita pakai supaya apa? Supaya sebelum kita terjerumus terlalu dalam sebuah entah itu produknya atau mungkin model bisnisnya dan menghabiskan banyak sumber daya entah itu uang, tenaga dan waktu, pikiran dan lain sebagainya, maka kita bisa antisipasi sejak dini. Jadi ibaratnya seperti kayak produk percontohan gitu ya. Cek ombak lah istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita nanti eh, melempar sebuah produk kita ke pasar, entah itu barang atau jasa, kita lihat sambutan dari pasar itu seperti apa. Kalau bagus ya lanjutkan, kalau tidak ya udah kita rubah model bisnisnya, rubah produknya atau mungkin tidak perlu dilanjutkan. Jadi ruginya pun tidak banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi Lean Startup itu nanti mempelajari hal-hal yang seperti itu. Nah, kebanyakan memang bisnis gagal itu karena sumber dayanya habis sebelum jumlah pembeli itu terpenuhi. Jadi kita sudah membuat roadmap nih, kita sudah buat bisnis plan katakanlah dengan asumsi bahwa setidaknya misalnya dalam 1 bulan produk kita tuh paling tidak atau dibeli orang tuh paling enggak 100 item misalnya. Tapi ternyata setelah kita sudah memproduksi 100 item tanpa adanya survei dan hanya perkiraan saja, ternyata hasilnya di luar ekspektasi. Katakanlah cuma terjual 20, 30 yang artinya ya gagal. Kita tidak memenuhi target kita. Kemudian kita sudah berproduksi paling tidak 100 item, ternyata yang laku 20. Artinya ya memang ya ada kegagalan di situ. Ya. Sehingga ini dikatakan sumber dayanya habis sebelum jumlah pembeli terpenuhi. Memang bisa jadi ide bisnis itu bagus ya. Kita sudah melakukan riset sebelumnya katakanlah ya. Kita sudah melakukan beberapa usaha dan oke ini bagus dan layak untuk kita kembangkan. Tapi ternyata ekspektasinya tidak ada yang beli misalnya kan bisa aja seperti itu. Kemungkinan saja bisa terjadi. Oke, kemudian kadang-kadang customer atau calon customer itu banyak yang kasih masukan. Sering dong kita misalnya memposting sebuah produk kita di IG atau di medsos atau di marketplace, banyak tuh yang komen, yang nanya-nanya gini gini gitu dan lain sebagainya. Tapi biasanya mereka nggak beli gitu, ya kan. Tapi giliran suruh beli lari dan lain sebagainya. Dan kemungkinan-kemungkinan ini memang sering kali kita dapatkan ya. Sehingga di metode Lean Startup ini ya, sebuah bisnis itu berhasil bukan karena ide yang bagus, karena tadi faktor-faktor sebelumnya ya, ide bagus tapi nggak ada yang beli gitu ya. Nah, bisnis itu berhasil itu merupakan hasil dari serangkaian tes dan pengukuran, measure, ya. Nah, jadi kita sudah melakukan cek ombak sebelumnya, kita sudah melakukan riset pasar, kemudian kita melempar produk kita untuk percontohan. Katakanlah kita lempar dikit gitu ya, untuk mengetahui respon pasar itu seperti apa. Kemudian nanti feedback dari konsumen itu seperti apa, kita catat semuanya. Masukan-masukan dan lain sebagainya. Kalau ada yang kurang sempurna kita tambahi, ada yang kurang di situ kita tambahi, kita perbaiki. Nah, hal-hal tersebut yang membuat bisnis kita itu nanti sukses gitu. Idenya bisa jadi bagus, tapi ingat ya pendiri Facebook Mark Zuckerberg itu pernah bilang bahwa ide itu tidak ada yang sempurna di awal.
ide itu akan semakin jelas, semakin sempurna seiring berjalannya waktu. Yang dibutuhkan adalah lakukan aja, mulai aja dulu, seperti itu ya. Kemudian sebagian besar penyebab kegagalan bisnis itu bisa dicegah jika kita cepat belajar dan beradaptasi. Ya, contoh kemarin ya tahun kemarin pada awal pandemi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kolaps. Memang ya mungkin mereka lambat untuk beradaptasi sehingga ya hal-hal seperti ini harus bisa diantisipasi. Memang jika kita menginginkan bisnis kita berhasil memang butuh banyak pengorbanan juga gitu. Dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang pasti berubah setiap saatnya gitu. Nah, makanya ada ya dalam tanda petik kayak teori evolusi itu juga berlaku juga dalam dunia perusahaan. Siapa yang bisa beradaptasi ya dia yang menang gitu loh. Dia yang mampu survive. Tapi kebanyakan perusahaan ada beberapa UMKM dan sebagainya yang terpaksa gulung tikar karena mereka tidak bisa beradaptasi. Contoh mereka masih menggunakan sistem lama, analog gitu ya. Sedangkan kompetitor sudah semuanya menggunakan IT, ya, menggunakan pemasaran online dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan jikalau nanti kita terjun di dunia bisnis. Jadi kuncinya adalah mampu beradaptasi dan cepat belajar. Oke, kemudian bisnis adalah mendeliver value, nilai. Ini yang penting. Ya kan? Sekarang kan sebuah perusahaan itu kan dinilai dari bonafit atau enggaknya kan dari value-nya. Berapa sih nilai perusahaan ini gitu kan. Ya tadi ada barusan saya membaca berita bahwa GNT ya perusahaan di bidang pengiriman barang ya GNT ya itu sudah masuk unicorn sekarang. Artinya valuasinya nilainya tuh sudah lebih dari 1 miliar dolar. Luar biasa. Kalau tidak susah hingga sekarang ini GNT sudah lebih dari itu. Artinya dia sudah masuk menjadi jajaran unicorn di Indonesia. Nah, saat ini value itu bisa dideliver tanpa produk yang sempurna. Bahkan tanpa produk pun bisa. Caranya gimana? Ya cek ombak tadi. Misalnya aja kita bisa buat konsep atau gambaran bahwa produk kita seperti ini loh. Ya misalnya jasa atau mungkin produk dan lain sebagainya. Kemudian kita lempar ke pasar jeder gitu ya. Untuk mendapatkan feedback dari mereka, untuk mendapatkan respon dari pasar. Kalau pasar merespon dengan baik, katakanlah dari 100 yang kita lempar, ternyata yang memberikan respon 70% katakanlah memberikan penilaian baik dan memberikan masukan. Bahwa jika barang ini ada mereka mau beli, ya artinya kita tanpa produk pun kita sudah dapat gambaran bahwa produk ini sudah diminati oleh pasar gitu. Makanya zaman saat ini tuh kan banyak media ya yang kita bisa buat untuk mendeliver produk tersebut walaupun produknya belum jadi. Gitu. Nanti akan saya kasih contoh. Oke, intinya cari fans aja dulu ya, cari pasar aja dulu ya. Insya Allah nanti kalau nanti kita tahu produknya harus seperti apa. Karena pada saat kita melempar pilot project atau produk contoh gitu ya, mereka kan pasti akan memberikan feedback. Nah ini masukan-masukan dari pasar, dari konsumen itu yang harus kita kelola ya. Kalau bisa kita wadahi, oh ternyata pasar mintanya gini, mintanya gini, gini, gini. Nah itu nanti kita harus bisa tuh memenuhi ekspektasi mereka gitu. Kita nggak boleh egois bahwa produk kita tuh harus sesuai kita. Jangan ya, sudah kita ingatkan di minggu kemarin bahwa masalah harus pertama dari pasar. Bukan karena kita yang membuat berdasarkan keinginan, tapi memang keinginan dari pasar. Oke, sekarang saya jelaskan 7 langkah Lean Startup. Ya, langkah-langkahnya nih. Langkah pertama, tetapkan prioritas. Ya. Prioritas itu penting sekali. Ya. Sama seperti kalian membagi waktu. Dikala katakanlah 1 minggu ini deadline di mana-mana, laporan, perkuliahan, tugas, praktikum, ya, dan lain sebagainya. Banyak, saya kira kita semua mempunyai banyak agenda. Tapi kan yang seseorang yang mampu mengerjakan itu semua dengan baik dan menyelesaikan di antara agenda yang sangat padat adalah mereka mampu menetapkan prioritas. Mana yang harus dikerjain duluan nih? Mana yang paling penting, paling mepet, dan paling urgent itu yang mana? Nah, ini yang pertama. Ya. Kita harus tetapkan prioritas. Kemudian tentukan 2 atau 3 faktor penentu kesuksesan Anda. Ya.
Faktor penentu kesuksesan itu yang tahu kan kita, Anda sendiri gitu loh. Ya kan? Misalnya kalian mau buat produk makanan, kira-kira untuk yang menentukan supaya makanan ini laku di pasaran itu apa gitu loh. Ya. Jangan hanya ya betul menetapkan prioritas, tapi paling tidak ada prioritas 1, 2, 3. Jadi tingkatan. Jadi faktor-faktor tersebut harus kita tentukan, kita tuliskan untuk yang nanti kita jadikan target agar ketiga faktor tersebut bisa kita lampaui. Kemudian juga fokus ke satu masalah. Masalah utamanya itu apa? Ya. Biasanya masalah utama ya sales, ya penjualan itu kan. Itu hampir semua saya kira kalau kita memang mau mendirikan sebuah usaha, kita mau mendirikan startup, nah jualnya nanti gimana? Makanya ini penting sekali. Makanya perlu cek ombak itu ya di sini nih. Kita ngelempar produk contoh untuk mengetahui respon pasar. Ini masalah paling utama. Ya, sebagus pun produk kita, sebagus model bisnis kita, sebagus ide kita dan lain sebagainya. Kalau tidak laku ya sama aja. Kalau kita nggak mampu menjual ya sama aja, ya tidak akan berhasil. Oke, bisnis memang akan 100% bermasalah. Saya yakin semua bisnis, semua usaha apapun pasti menghadapi yang namanya masalah. Tidak ada bisnis yang lempeng-lempeng aja dari awal berdiri sampai beberapa tahun tanpa masalah sama sekali itu nggak ada. Ya. Di awal-awal itu mestinya masalah semua itu. Tapi memang tidak ada permasalahan seperti penjualan. Nah ini penjualan itu memang harus kita berikan porsi yang lebih. Memang dalam mendirikan sebuah usaha atau apapun itu. Laku nggak nanti? Jualnya bagaimana? Pasarnya ada atau tidak? Oke, memang tidak apa ya produk belum sempurna, tapi selalu ada orang yang mau beli. Ya, nanti produk itu akan sempurna seiring berjalannya waktu. Ya, paling tidak kita sudah mendesain produk kita itu sesuai dengan keinginan pasar. Yang pokok itu apa sih gitu? Ya, misalnya kalau kita mau menjual apa sih katakanlah tahu telur misalnya. Itu kan harus komplit misalnya kan isinya apa gitu ya atau mungkin kita mau menjual apalah gitu ya produk-produk yang intinya memang itu wajib ada tapi belum sempurna mungkin masih ada kekurangan minor. Nah itu nanti bisa kita perbaiki seiring dengan masukan dari pasar ya jangan khawatir memang walaupun produk belum sempurna tapi tetap selalu ada orang yang mau beli ya. Kemudian tentukan cara termudah dan tercepat untuk tes dan melakukan penjualan. Nah ini tesnya dalam artian tes pasar nih, cek ombaknya itu paling cepat dan paling gampang itu kayak gimana sih? Apakah dengan menggunakan Google Form atau kita mengirimkan broadcast ke semua rekanan kita, ya teman-teman kita gitu. Kemudian nanti mereka suruh kasih feedback ke kita, masukan ya yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya ya kirim kuesioner ke sana sini itu sebenarnya adalah salah satu dari lean startup sebenarnya. Ya, salah satu langkah yang diharapkan untuk mengetahui pasar itu maunya seperti apa sih gitu. Ya. Oke, kemudian langkah kedua, buatlah MVP ya, minimum viable product atau produk yang paling tidak seminimum mungkin itu dalam artian gini. Produk itu sudah layak dijual, ya produk itu sudah oke, sudah standar, tapi memang ibaratnya kalau apa? Kalau kan ada varian ya, varian terendah, sedang, tinggi katakanlah. Nah, paling tidak minimum viable produk itu varian yang paling rendah lah. Dia sudah sesuai standar layak jual. Artinya apa? Artinya memang produk ini standar mungkin kita lempar ke pasar, kita tentukan yang menentukan kita untuk mengetahui apakah pasar itu merespon produk kita atau tidak gitu. Kalaupun nanti tidak merespon, kita nggak rugi banyak karena memang produk yang kita lempar adalah yang paling standar gitu loh. Bukan yang paling wow gitu loh. Kalau yang paling standar aja ada responnya bagus, berarti kan kita nanti tinggal tambahkan lagi tambahan-tambahan yang lain sebagainya sehingga nanti produknya pasti akan lebih bervariasi. Ya. Sebisa mungkin ya jangan buat produk dengan benar sebelum ada pembeli atau calon pembeli ya. Nggak masalah ya.
nanti kalau kita dalam artian gini, kalau kita membuat produk yang sangat wow dengan spesifikasi yang sebenarnya di atas standar kita, ya kalau ada yang beli, kalau nggak ada yang beli, kita sudah mengeluarkan anggaran yang lebih banyak gitu loh. Ya, makanya MVP tadi fungsinya seperti itu ya, buatlah seminimum mungkin, sestandar mungkin untuk mengetahui respon pasar. Kesempurnaan butuh waktu dan dalam startup menambah waktu akan menghabiskan uang. Ya, startup kan perusahaan rintisan, kadang juga masih tahap penelitian dan berkembang, belum ada cuan di situ, belum ada profit. Sehingga kalau kita semakin membuang-buang waktu, ya sama aja kita menghabiskan uang. Karena kita harus menggaji karyawan dan lain sebagainya. Sedangkan produk kita belum terjual sama sekali. Kita terlalu takut untuk cek ombak gitu ya. Oke, contoh ini misalnya untuk minimum viable product untuk buku misalnya. Saya mau mendirikan perusahaan startup di bidang buku misalnya. Nah kan gampang ya. Kita bisa membuat artikel blog yang berisi cukilan dari isi buku kita untuk mengetahui respon dari pembaca. Mereka tertarik nggak sih? Kemudian kita berikan atau kita lempar e-book dengan contoh satu bab saja dari buku yang rencana kita jual untuk mengetahui respon pasar gitu loh. Pembaca penasaran nggak sih untuk mengetahui kelanjutannya gitu, ya kan? Makanya dibuat satu contoh satu bab dulu nih gitu ya. Kemudian bisa juga berupa cool tweet atau cool gram ya. Kita berikan tulis-tulis ringkasannya pada Twitter atau Instagram untuk menarik minat pembaca. Ya, kalau responnya bagus ya kita jual. Kalau nggak bagus, responnya biasa-biasa aja, ya bisa jadi buku ini mungkin masih belum belum mendapatkan tempat di hati para pembaca gitu. Sehingga kalau kita paksakan kita jual ya, nah nggak ada yang beli, yang rugi juga kita gitu. Kemudian bisa juga diposting di Facebook dan sosial media yang lain. Ya, diambil sebagian-sebagian kecil aja untuk membuat para pembaca penasaran dan mengetahui respon mereka. Kemudian yang kedua ini contoh ya, minimum viable product untuk kaos misalnya. Ya, teman-teman mau jualan kaos di sini. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah desain Anda akan laku? Ya. Gimana caranya untuk mengetahui bahwa kaos yang kita desain itu nanti akan laku? Caranya gampang, tes cetak satuan dan jual. Ya, misalnya cetak terbatas saja. Kalian membuat desain kaos dengan desain seperti ini, kalian buat mungkin sedikit aja, kalian jual nanti ya terserah ya. Intinya ini masih limited edition setelah gitu. Ya, nanti kalau responnya bagus ya berarti memang oke nih. Oke, ini laku ini gitu kan. Kita tinggal buat lagi atau mungkin pre-order ya. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa membuat paling tidak dari segi sumber daya itu bisa lebih kita bisa tekan ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah contoh produk MVP untuk jasa. Misalnya desainer ini. Nah, misalnya ini apa sih yang supaya menarik calon konsumen ya, misalnya tawarkan layanan lengkap sekali ya. Contohnya seperti ini. Saya akan buatkan logo untuk Anda cukup 150.000 misalnya. Ini kan jasa ya. Apakah dengan ini itu bisa menarik konsumen atau tidak? Ini kan kita belum mengeluarkan apa-apa gitu kan. Kita hanya mengiklan ya, copywriting ya di sosial media. Misalnya saya buat logo 150 sehari jadi. Misalnya. Nah itu kan cek ombak juga ya, kita lempar ke pasar, mereka mau nggak dengan jasa seperti ini ya, dengan keunggulan misalnya cepat, hasilnya bagus dan seterusnya. Oke, tujuan MVP ya, minimum viable product, bukan agar produknya bagus, tapi untuk memvalidasi bisnis model. Bisnis model kan sudah kita buat di awal gitu ya. Kemudian kita buat MVP, kemudian kita coba lempar itu ke pasar. Kalau memang hasilnya bagus, berarti bisnis model kita bagus gitu. Namanya juga memvalidasi kan. Kemudian kalau memang respon pasar jelek ya berarti bisnis model kita tidak bagus seperti ini. Berarti harus ada perombakan nih, ada perubahan bisnis model gitu kan. Nah, ini sehingga ini sangat membantu ya. Oke, lebih baik produknya dikritik atau malah dihina daripada diabaikan. Diabaikan itu kan udah pasti tidak laku. Gitu. Konsumen aja ogah melihatnya, mengabaikan. Tapi kalau dikritik atau
paling tidak dikritik itu kan ya mereka ada perhatian gitu loh. Oh ternyata produknya seperti ini tapi masalahnya tuh gini gini gini. Tapi paling tidak kita mendapatkan feedback dari mereka dan itu yang kita butuhkan. Ya. Kemudian langkah ketiga itu buat video presentasi. Ya, masalah apa yang coba Anda selesaikan? Kemudian solusi apa yang Anda tawarkan? Ya, seperti startup pada umumnya. Ya, masalahnya apa, solusinya apa. Nah itu kalian buat video presentasi. Kemudian video penjelasannya adalah bagaimana produk Anda akan bekerja nantinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, oke, itu aja. Ya. Kemudian langkah keempat, tawarkan. Ya, kuncinya adalah penawaran dengan copywriting yang bagus. Ya, copywriting itu ya kalian nulis iklan gitu loh. Kalau di sosmed kan ada tuh iklan-iklan yang atau endorse yang memang enak sekali dibaca gitu ya. Ada memang beberapa selebgram atau mungkin influencer yang memang endorse-nya itu ditunggu gitu. Ada ya. Ya. Kemudian ada juga yang alah ini sudah males karena dia copywriting-nya kurang bagus misalnya. Ya, cara menyampaikan produknya itu kurang bagus sehingga konsumen sama sekali tidak tertarik. Oke, kemungkinan seseorang membeli saat produknya jadi itu akan lebih besar ya. Penawaran yang bagus walaupun tanpa produk atau produknya belum sempurna. Ya, ya formula paling gampangnya adalah price, benefit, time. Ya, harganya bagaimana, keunggulannya bagaimana, keuntungannya ya. Kemudian waktu. Ya, ini karena waktu tidak bisa berulang, maka manfaatkan waktu itu dengan baik. Kalau memang semua sudah siap, MVP-nya sudah siap, ya udah tawarkan langsung. Jangan menunggu lama, ya. Semakin cepat kita mendapatkan respon, entah itu diabaikan, dihina atau diterima, itu akan lebih bagus bagi kita daripada kita menunggu. Mengulur-ngulur waktu dengan alasan kita belum siap. Kalau masalah siap nggak siap, semua orang saya rasa belum siap. Tidak ada produk yang siap sejak awal. Ya, produk itu akan sempurna seiring dengan berjalannya waktu. Ya, nanti ada ide masuk, ada perbaikan masuk, seperti itu. Yang penting mulai aja lah. Gitu. Kalau mau mulai usaha, jangan banyakkan mikir. Mikir dulu penting ya untuk meminimumkan resiko. Tapi yang paling penting adalah melangkah. Gitu. Kita nggak akan sampai ke manapun kalau tanpa ada langkah pertama. Gitu. Langkah pertama itu yang paling menentukan dan itu yang paling penting. Ya, contoh, cukup 150.000 untuk membuat logo bisnis Anda selesai dalam 24 jam. Nah kan ini kan sebuah copywriting yang simple ya. Kita mengiklan gitu ya. Hanya 150.000 logo bisnis selesai dalam 24 jam. 150.000 itu murah ya. Ya, untuk logo perusahaan sekelas BUMN Pertamina itu miliaran. Silakan aja dibaca. Logo Xiaomi itu juga dia berubah yang awalnya kotak menjadi bulat itu pun juga MM-an gitu loh. Tapi ada filosofinya. Nah, ini kan pembuatan logo kan sebenarnya nggak ini ya, nggak sembarangan gitu loh. Ya. Kemudian ini ada perusahaan jasa misalnya. Saya mampu kok mengirim email ke 1.000 pelanggan dalam 5 menit cukup 99.000. Atau mungkin jasa tambah follower, jasa menghapus akun, kan? Jasa pembuatan e-sertifikat sekarang yang lagi rame itu kan bagus itu. Tinggal kita copywriting yang bagus, kita tinggal nanti sisipkan di medsos. Saya kira itu nanti pasti banyak yang tertarik, ya. Ya ini mungkin masih lama ya. Ini file yang lama, artinya ini masih menggunakan email. Tapi kalau sekarang kan jasa-jasa itu kan banyak bervariasi ya. Termasuk nambah follower itu. Itu sering sekali paid promote-nya mahasiswa itu. Jasa follower 1.000 follower, 2.000 follower, 10.000 follower sekian nah, biayanya. Ya nggak masalah ya. Zaman sekarang kan yang penting viral kan gitu ya. Semakin banyak follower semakin uh, dihargai kan itu ya. Oke, kemudian ini juga contoh copywriting juga ya. Dengan 100.000 Anda akan mengetahui bagaimana cara ngiklan di Facebook dengan profit dalam waktu kurang 1 minggu. Wah, ini misalnya ya. Ini kan hal-hal di bidang jasa. Oke, kemudian kumpulkan feedback bersama database pembeli Anda. Ini penting ya. Penting ini karena profil pembeli itu kan juga berbeda-beda gitu. Sehingga kita nanti
bisa petakan. Semakin banyak data yang bisa kita olah itu bagus. Misalnya produk kita itu dibeli rentang usia berapa sih gitu ya. Itu kan ada tuh di YouTube kan juga ada. Siapa yang menonton video kita, rata-rata usia penonton itu berapa. Paling tidak itu aja ya. Yang membeli produk Anda nanti laki-laki atau perempuan, itu datanya lebih banyak yang mana, usia rata-ratanya berapa. Nah ini kan data-data seperti ini itu kan penting ya, paling tidak ya, untuk nanti kita bisa menyempurnakan produk kita. Kemudian langkah kelima measure ya, pengukuran ya. Bagaimana kinerja MVP-nya? Apakah kriteria sukses tercapai atau enggak ya? Kita lakukan pengukuran nih ya. Kita udah lempar MVP kita ya. Kira-kira respon yang masuk berapa? Kita harus ada alat ukurnya gitu loh. Ya data tadi bisa merupakan alat ukur gitu. Kan nanti kita bisa buat grafik harian misalnya. Sehari ini siapa, ada berapa respon dari pelanggan, kemudian produk yang diorder ada berapa. Nah, ini pengukuran-pengukuran ini penting ya. Makanya data itu harus kalau bisa secara rutin kita tampung setiap harinya gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan apakah kriteria suksesnya itu tercapai enggak sih. Kita kan tadi di awal kan punya target ya. 2 atau 3 target utama lah gitu ya. Fokus utamanya apa. Nah itu tercapai atau enggak. Sama seperti penelitian. Penelitian kan ada tujuan penelitian. Ya nanti hasilnya adalah di kesimpulan. Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian tadi gitu loh. Nah, itu penting ya. Jika kinerja tercapai, apalagi orang mau berbeli, perbaiki dan lanjutkan. Ya. Setelah kita membuat copywriting, kita lempar ke pasar ya, produk MVP-nya tadi. Kemudian ternyata 80% sambutannya bagus nih. Ada beberapa kritik tapi mereka pada dasarnya mau beli. Ya udah kita perbaiki, kita lanjutkan. Nah, paling tidak dengan melempar produk MVP tadi yang masih low budget, kita kalaupun tanggapannya bagus, kita juga modalnya masih sedikit kan, bisa berlanjut. Kalaupun tidak ada tanggapan atau diabaikan oleh pelanggan atau calon customer, ruginya itu nggak banyak. Gitu. Tujuannya Lean Startup itu ya, meminimumkan sumber daya. Ya. Kemudian jika kinerja tidak tercapai, tes asumsi yang lain. Ya, bisa jadi kita merubah model bisnis atau mungkin ya masukan dari customer itu apa sih yang membuat produk kita itu tidak bisa bagus misalnya. Ya berarti kita bisa perbaiki lagi. Ya. Kemudian langkah keenam adalah pelajari feedback yang Anda dapatkan. Itu penting ya. Kayak belajar dari pengalaman gitu ya. Masukan atau masukan atau feedback dari customer itu ya harus kita pelajari. Mana yang sifatnya membangun dan berguna untuk produk kita ke depan, untuk penyempurnaan produk, ya harus kita pelajari itu. Ya. Feedback biasanya bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ya. Contoh user experience, ya, bagaimana pemakaiannya. Saya pengen import data kok tidak bisa. Ya. Ini dan misalnya kemarin saya angkatin di microwave kok gagal. Ini contoh-contoh aja. Jadi pengalaman dari konsumen itu kan nanti berharga untuk kita. Kan produk bisa bermacam-macam ya. Keluhan dari konsumen apa sih setelah kita melempar MVP tadi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita tampung semuanya. Ya. Keluh kesah mereka, saran dan kritik itu kita tampung. Kemudian marketing communication. Ya, komunikasi marketingnya itu penting juga ya. Makanya influencer-influencer itu kan yang pinter kan karena dia komunikasinya bagus ya. Ada rasa apa ini? Apa bedanya Zanana dan Banana ya? Fiturnya apa aja gitu ya dan lain sebagainya. Ya ini penting ya. Teknik-teknik marketing ini harus kita kuasai. Kita bisa belajar itu dari banyak media ya. Kemudian data dan kategorikan semua feedback yang Anda terima. Misalnya seperti ini. Ya. Ini ada banyak sekali feedback, misalnya dari email, dari WA, atau dari komen di sosial media kita. Ya itu kita tampung semuanya. Mana yang memang sekiranya membangun, kita tampung. Yang sekiranya hanya mengabaikan, mengkritik nggak jelas, atau hanya menghujat-hujat saja gitu kan. Ya udah itu kita tinggalin gitu loh. Karena mereka tidak ada solusi ya. Mereka hanya menjelek-jelekan aja misalnya, ya itu nggak usah didengerin. Tapi yang kita dengerin adalah yang sifatnya mengkritik ya. Kritik tapi ada solusi
Nah, itu yang kita tampung. Ya. Kemudian langkah ketujuh, ambil keputusan berdasarkan data yang Anda dapatkan. Ya. Data dari konsumen tadi, ya kan kalian sudah melakukan itu semua ya. Survei pasar. Nah, itu datanya jangan diabaikan ya. Data itu penting sekali, feedback dari customer itu penting. Nah, itu nanti digunakan untuk mengambil keputusan apakah produk ini itu sudah layak atau perlu ada perbaikan. Apakah produk ini dilanjutkan atau dihentikan gitu loh. Kan semuanya berasal dari feedback dari calon konsumen. Ya. Apakah mau bertahan atau berubah haluan? Itu tadi ya. Apakah maju terus atau yang perlu kita perbaiki atau belok, ganti produk atau sekalian ditutup karena memang diabaikan sama sekali gitu ya. Ya kan bisa saja hal itu terjadi. Oke, kemudian kesimpulannya ya, bisnis adalah tentang mendeliver value ya. Dan saat ini value bisa bisa dideliver walaupun produk itu belum ada ya. Kuncinya adalah kita di sosial media ya. Kita mengiklan di situ aja ya. Itu bisa. Kemudian produk tidak harus sempurna. Untuk mendapatkan pembeli, malah nunggu-nunggu sempurna, bisa-bisa kita nggak dapat pembeli. Gitu ya. Yang penting jalan dulu aja. Ya. Jual, dapatkan feedback, pelajari, sesuaikan. Lakukan secepat mungkin. Ya, itu yang penting. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Memang untuk materi Lean Startup ini paling tidak seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Intinya adalah Lean Startup itu mempelajari bagaimana kita bisa membuat sebuah produk ya, percontohan atau mungkin kita bahkan hanya memberikan sebuah konsep yang artinya minimum sumber daya. Cost-nya itu kita bisa tekan, tapi paling tidak kita bisa menawarkan ke calon pembeli untuk mendapatkan respon. Apakah produk kita nanti bakalan disukai atau tidak. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.